Kak, apa gue nekat aja pergi ke Amrik? Pertanyaan ini pernah ada yang nanya ke gue. Lah gue bingung jawabnya. Kalau misalkan gue bilang, udah lu nekat aja. Terus tiba-tiba begitu dia sampai di Amrik, keadaan di lapangan ternyata berbeda gimana? Dan orang ini pun visanya tuh visa turis, bukan visa yang work permitnya ada gitu, yang untuk kerja gitu. Atau visa lain yang memungkinkan kamu untuk ngurus work permit atau memungkinkan kamu untuk jadi temporary residence lah di Amerika gitu. Gue sebenarnya bukannya mau mematahkan semangat orang-orang yang pengen kerja di Amerika atau pengen mencoba keberuntungan di Amerika. Gue nggak mau mematahkan semangat kalian. Karena apa? Karena gue pun pernah ada di posisi itu. Gue pernah ada di posisi mentok pengen keluar dari Indonesia. Gue pernah. Tapi sekarang gini, kalau misalkan kamu benar-benar nggak ada kenalan gitu kan, terus kamu mau nekat, mau stay pakai visa turis kamu, which is itu ilegal. Nomor satu itu ilegal ya. Tapi kan gue di sini nggak berhak untuk ngejudge ya, karena gue juga tahu proses visa itu tuh gampang-gampang susah. Gue pun dulu pernah gue nge-apply visa turis ditolak kan. Dan itu kita nggak tahu kenapa ditolak atau enggak, kita nggak tahu alasannya gimana. Yang jelas gue ditolak. Nah, balik lagi ke topik, kita misalkan atau kamu misalkan pergi ke Amrik nekat ya, kita tuh kayak gimana ya, jangan menggampangkan gitu loh. Maksudnya gini, kalau kamu benar-benar gak ada kenalan sama sekali dan kamu hanya modal nekat, ya minimal sediakanlah spare money 3 bulan. Kenapa gue bilang 3 bulan? Karena oke lah, mungkin di bulan pertama kamu ketemu kerjaan gitu ya. Itu biasanya juga kalau misalkan kamu visa turis, ingat ya, kamu tuh nggak akan kerja di kantoran, say. Kamu tuh paling kerjanya tuh di restoran, biasanya di hibachi kan, yang ada tukang nasi gorengnya, atau enggak di restoran sushi. Biasanya pun kamu tuh nggak akan langsung jadi chef, nggak akan langsung bikin berapa, 50.000, 60.000, 70.000, 100.000 dolar seperti yang di konten-konten. Enggak gitu loh. Kamu harus memulai dari awal. Kamu mungkin jadi tukang cuci piring, jadi busser. Itu tuh kamu tuh benar-benar busboy ya. Kamu tuh benar-benar harus benar-benar dari bawah. Kamu mau kayak gitu ya? Kalau kamu mau silahkan. Kalau namanya juga udah mentok, kita kan mau aja ya gitu. It's okay lah. Tapi harus dipikirkan juga kalau cari kos misalkan. Katakanlah bukan apartemen, kos di nyewa kamar gitu. Itu juga tergantung daerahnya di mana, tergantung state-nya di mana, tergantung city-nya di mana. Kalau misalkan ada orang Indonesia ya, sesama Indonesia yang dia mau ngerentalin kamar tanpa ngecek background, kredit history segala macam, social security, oke lah. Tapi kalau misalkan kamu tiba-tiba nggak ada kenalan orang Indonesia, kalau kamu harus tinggal di hotel terus kan juga mahal banget gitu loh. Semurah-murahnya hotel di Amrik, hotel bapuk gitu ya, berapa sih per malam gitu? Semurah-murahnya berapa? Yang paling murah, paling busuk gitu mungkin motel gitu ya, maybe 60 dolar, 80 dolar, I don't know. Yang gue nggak pernah punya pengalaman di motel-motel begitu soalnya, tapi gue tahu nggak murah gitu biayanya. Terus kalau misalkan kamu mau kemana-mana juga, pokoknya kamu harus pikirkan dulu, bikin strategi. Jangan karena emosi, karena udah mentok, udah depresi, udah stres di Indonesia, terus kamu langsung, oh gue mau ke Amerika aja, modal nekat. Ya kamu pikirkan segala negatif atau positifnya. Dan yang terpenting, oke lah kamu ada kenalan dari online. Ini ada kasus baru-baru ini. Jadi si mbak ini nyampe Amrik, dia mengkontak orang yang sudah, ibaratnya sudah deket sama dia nih online, sesama orang Indo. Tahu nggak, begitu dia nyampe di Amrik, orang itu ternyata tidak bisa dikontak. Ini again, gue nggak bermaksud untuk bikin negatif komen atau negatif konten atau negatif apapun point of view, enggak. Gue cuma mau mengingatkan aja gitu, karena gue pernah baca komen nih dari mbak gitu, bilangnya, gue sebel deh sama orang-orang yang tinggal di luar negeri. Dikit-dikit, oh di sini kan pajak mahal, di sini kan serba sulit, di sini kan prosesnya begini begitu. Lah, lu mau terbuai sama kreator-kreator atau sama influencers yang gue kerja di Amrik atau gue kerja di luar negeri, gaji gue segini sebulan, udah cut segitu doang. Dia nggak cerita pajaknya berapa, pengeluarannya berapa, asuransinya berapa, atau kalaupun misalkan dia tinggal
di tempat bosnya yang menyediakan rumah gitu ya. Dia mungkin nggak cerita banyak deh, pokoknya kalau kamu nyampe di Amerika kamu harus tahu kamu itu bakalan jadi apa, resikonya kamu harus tahu. Kamu bakalan jadi orang yang ilegal imigran ya, imigran ilegal. Nanti pro dan kontranya apa gitu loh. Again, gue bukan bermaksud untuk menakut-nakuti atau untuk negatif, tapi gue cuman mau menyajikan kejujuran yang sebenarnya tuh di lapangan tuh seperti apa gitu loh. Karena gue tuh udah sebel banget, banyak banget orang-orang yang bermimpi, aduh berhayal gitu ya, oh gue pengen ke Amerika aja, nekat aja. Again, gue mendukung setiap orang yang punya impian, punya goals gitu ya, tapi gue bener-bener nggak mau kalau misalkan kalian nyampe di Amerika terus kalian sengsara, homeless. Gue nggak mau guys gitu loh. Dan sekali lagi jangan tanya gue masalah kerjaan, karena gue bukan agen kerja, dan gue juga jangan nanya-nanya visa segala macam ke gue lagi, karena gue sudah capek menjelaskan. Kamu bisa Google sendiri. Intinya gue cuma mau ngasih tahu aja prosesnya gimana kalau kamu sudah sampai di Amerika, dan kalau misalkan kamu benar-benar nggak punya kenalan sama sekali. Dan kalaupun kamu punya kenalan sama di sana, kamu harus benar-benar bisa menjamin bahwa ketika kamu sampai di Amerika dia bisa benar-benar tolong kamu. Kalau misalkan kamu ternyata diabaikan, minimal kamu udah pernah dengar omongan gue. Good luck guys.